Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum al-ayah. Wa qala fil ayati taliyah wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna al-ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga saja dengan dua hal tersebut kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga senantiasa istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, melanjutkan sesi yang pertama dari bahasan tafsir ayat ahkam pada subjudul Ghaddul Basar, menutup pandangan atau menundukkan pandangan. Masih bersama kajian di media dakwah Bankid, PC Pemuda Persis Bandung Kidul. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang menutup pandangan, yang mana sebelumnya kita sudah bahas dua poin atau bahkan 3 poin. Di poin pertama kita bahas tentang mufradat, tafsir mufradatnya, yaitu ada 2 kata yang perlu untuk dijelaskan dari puluhan kata yang ada. Yang pertama, kata al-ghaddu itu sendiri. Yang kedua itu kata az-zinah. Kemudian di poin kedua kita sudah bahas juga mengenai sababun nuzul, terutama sebab turun ayat Quran surat An-Nur ke-31. Kemudian di poin ketiga kita sudah sedikit bahas tentang balaghatul Quran, keindahan gaya bahasa Al-Quran, yang tercantum di dalam 2 poin. Di poin pertamanya yaitu dengan mencantumkan huruf min ketika membahas Ghaddul Basar, memalingkan pandangan, memakai huruf min. Yaghuddu min absorihim atau yaghdudna min absorihinna. Kemudian ketika membahas tentang menjaga kemaluan, itu tidak menggunakan huruf min. Yahfadu furujahum dan juga yahfadna furujahunna, itu tanpa menggunakan huruf min. Itu yang pertama. Yang kedua, keindahan Al-Quran juga dapat dilihat dari segi takdim dan juga takhir. Didahulukannya perintah untuk memalingkan pandangan daripada perintah untuk menjaga kemaluan, gitu. Itu semuanya memiliki rahasia tersendiri, gitu, yang sudah kita bahas di sesi pertama. Nanti barangkali ada yang lupa bisa dilihat saja videonya di channel YouTube kami, yaitu Media Dakwah Bankid, gitu. Nya sekalian we di-subscribe gitu nya. Jeung aktifkan juga notifikasinya, gitu. Ya ikhwatiman rahimakumullah. Sekarang masuk kepada poin keempat atau poin terakhir, gitu, yaitu tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, tentang hukum-hukum syar'i yang terdapat di dalam ayat ini, gitu. Dan saya akan fokuskan mengenai hukum syar'i mengenai Ghaddul Basar, menutup pandangan atau memalingkan pandangannya. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika membahas tentang memalingkan pandangan, gitu, ketika membahas tentang menutup pandangan, maka sudah dibahas sebelumnya bahwa pokok asal dari memandang, gitu, pokok asal an-nazar ilal ajnabiyah, gitu. Al-aslu fin nazar ilal ajnabiyah al-mubah. Mungkin ada translate ya di bawah. Atau saya sendiri translatekan sekarang. Jadi pokok asal melihat kepada halayak umum, orang-orang asing, gitu, yang bukan mahram, itu kan mubah, gitu. Itu pokok asalnya boleh. Diterangkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwa dengan adanya
perbedaan huruf min gitu, dengan dicantumkannya huruf min di ayat tersebut mengenai godul basor, maka itu menunjukkan pokok asalnya boleh gitu. Tetapi ketika membahas tentang yahfadu furujahum, hifdzul farji gitu. Ketika membahas tentang hifdzul farji, maka itu pokok asalnya haram gitu. Nah, itu kembali lagi diingatkan mengenai perkataan atau penjelasan dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tetapi karena pokok asalnya boleh, maka bisa jadi haram, bisa diharamkan terhadap hal-hal tertentu, terhadap orang-orang, terhadap pihak-pihak tertentu. Itu yang akan kita bahas. Jadi mengenai godul basor, yang mana pokok asalnya boleh, yang dilihat dari penggunaan huruf min gitu. Kemudian akan menjadi haram jika untuk pihak-pihak tertentu. Dan itu yang akan kita bahas. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum membahas ke sana mengenai al-ahkam asyariyah, perlu disebutkan juga bahwa syariat sangat ketat. Syariat sangat sangat perhatian ketika membahas tentang pandangan. Ketika seseorang memandang seseorang yang lain, lelaki memandang wanita atau wanita memandang lelaki, syariat sangat perhatian sekali gitu. Terbukti dari banyaknya dalil, dari banyaknya hadis yang diungkapkan oleh Nabi SAW ketika membahas tentang pandangan. Contoh yang sudah populer ya di antara kita, seperti seseorang lelaki yang memandang kepada seorang perempuan. Contohnya ketika yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, "Ya Ali, la tutbi'in nazrota an-nazroh." Wahai Ali, ketika engkau memandang seseorang di luar mahram, maka jangan ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan selanjutnya. Fa innalakal ula, karena sesungguhnya pandangan yang pertama itu memang pandangan yang dituju, itu adalah hakmu gitu. Fa innalakal ula, itu adalah hakmu. Walaisat lakal akhirah. Namun pandangan selanjutnya setelah pandangan pertama itu bukan hakmu gitu. Itu yang pertama. Jadi ketika seorang lelaki memandang kepada seorang perempuan yang ajnabiyah, yang ghair mahram gitu, itu tentu memiliki konsekuensi, yaitu yang pertama, pandangan pertamanya laka gitu, adalah hak kita gitu. Pandangan pertama, tetapi walaisat lakal akhirah. Namun pandangan berikutnya itu bukanlah hak kita gitu. Sekali lagi ini begitu perhatiannya syariat mengenai pandangan. Padahal kalau kita ya perhatikan gitu, tepira kan memandang gitu. Hanya sebatas memandang gitu. Memandang si A misalkan memandang, kemudian ngalieu ka si B, memandang di si A, memandang di si B kan. Padahal hanya sebatas memandang, tetapi syariat begitu perhatian. Sampai Rasulullah menasihati Ali, la tutbi'in nazrota nazrota. Jangan ikuti satu pandangan dengan satu pandangan yang lainnya. Gitu. Kalau bahasa guru kami kan ketika sekolah di PPI Cibegol, gitu. Kalau pandangan pertama itu memang murni memandang, gitu. Memang asli memandang nate, nya asli nempong maksudnya. Asli memandang, asli melihat. Kalau pandangan kedua, ketiga, dan seterusnya itu sudah bukan pandangan lagi. Gitu. Pandangan kedua, nanya alamat. Pandangan ketiga, nanya nomor telepon. Mungkin untuk zaman sekarang, bertanyanya Instagram mungkin ya. Instagram, kemudian nanya Facebook gitu. Setelahnya, pandangan-pandangan selanjutnya akan lebih berbahaya kan gitu. Dimulai dari pandangan pertama yang tidak dijaga oleh syariat gitu, tetapi dikedepankan hawa nafsunya, maka pandangan kedua, ketiga, keempat pun bukan hanya sebatas pandangan gitu. Sampai hal-hal selanjutnya akan bisa dilakukan. Itu semuanya berawal dari pandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kaum lelaki gitu, sebagai kaum Adam, tentu mungkin dengan ayat ini akan merasa, seperti orang yang disalahkan, ya, pihak yang disalahkan. Kenapa cenah ya,
seolah-olah jika nu kalalaki gitu. Seolah-olah seperti ditujukan kepada lelaki saja gitu. Lelaki mata belang kan gitu. Ai awewe mata belang kan asa can pernah nguping gitu, belum pernah mendengar gitu wanita mata belang. Kalau wanita kan mungkin pelakor gitu ya. Wanita mayan pencuri laki orang teh. Kalau lelaki belum ada asa can aya pelakor nama. Tetapi kalau urusan pandangan seolah-olah lelaki di nomor satukan gitu. Pasti pokoknya mah bab pandangan mah kalau laki begitu. Tetapi sejatinya syariat juga mengatur gitu. Syariat juga menyebutkan bahwa wanita pun harus demikian. Wanita pun jangan asal dalam memandang. Tidak boleh memandang dengan memakai hawa nafsu. Gitu. Sebagaimana diungkapkan ketika dikisahkan dalam suatu hadis bahwa ketika Ibnu Ummi Maktum, kita sudah kenal Ibnu Ummi Maktum, sahabat yang tidak bisa melihat. Ibnu Ummi Maktum bertamu ke rumah Rasulullah. Waktu itu di rumah Rasulullah sedang ada Ummu Salamah dan juga ada dua orang istri Rasulullah. Kalau tidak salah satu itu ada Maimunah dan juga Ummu Salamah. Maimunah dan Ummu Salamah. Ketika Ibnu Ummi Maktum bertamu, Maimunah dan juga Ummu Salamah itu sedang tidak berhijab. Gitu. Ketika Ibnu Ummi Maktum bertamu ke rumah Rasulullah. Kemudian kata Rasul berkata, ihtajiba minhu. Berhijablah kalian berdua, maksudnya kepada Ummu Salamah dan Maimunah. Minhu dari Ibnu Ummi Maktum. Sekali lagi, kita sudah tahu Ibnu Ummi Maktum itu orang yang buta. Gitu. Tetapi kata Rasulullah, ihtajiba minhu. Rasulullah memerintahkan Ummu Salamah dan Maimunah untuk berhijab dari Ibnu Ummi Maktum, dari orang yang buta. Dan tentu ini juga agak sedikit dibantah oleh Ummu Salamah dan Maimunah. Kata beliau, kata mereka berdua, ya Rasulullah, alaisa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Ya Rasulullah, bukankah Ibnu Ummi Maktum itu orang yang buta? Dia tidak bisa melihat kami, juga dia tidak mengenal kami. Gitu. Sekali lagi, Ibnu Ummi Maktum, orang yang buta, bertamu kepada Rasulullah. Di rumah Rasulullah, selain Rasulullah sendiri, ada Ummu Salamah dan juga Maimunah. Tentu Ummu Salamah dan Maimunah itu kan ghair mahram bagi Ibnu Ummi Maktum. Ummu Salamah dan Maimunah sedang tidak berhijab. Kata Rasulullah, ihtajiba minhu. Berhijablah kalian dari Ibnu Ummi Maktum. Sedikit dibantah oleh mereka berdua, ya Rasulullah, alaisa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Bukankah dia adalah orang yang buta, tidak bisa melihat kami dan juga tidak mengenal kami. Tetapi kata Rasulullah, afa'am ya wani antuma alastuma tubsiro nihi. Bukankah kalian apakah kalian juga buta? Gitu. Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian masih bisa melihatnya? Gitu. Dalam artian ini ditujukan untuk perempuan-perempuan yang memang memiliki mata keranjang gitu kan. Itu jadi bukan untuk lelaki saja. Meskipun memang urepna lalaki gitunya. Urepna lalaki teu bisa ku urang pungkiri oge gitu. Urupnya itu laki-laki. Tetapi syariat pun mengatur kepada perempuan. Gitu. Mengatur kepada perempuan. Bukan hanya lelaki yang tidak boleh jelalatan. Tetapi wanita pun sama. Terlihat dari sikap